Basrika SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata, dan yang saya kasihi semua yang menyaksikan video ini. Kembali lagi bersama saya Wilhelmina Yohana Wunggur. Dalam video saya kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kuliner khas Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah saya Lembata, yaitu jagung titik. Bagaimana proses pengolahan dan cita rasa khas dari jagung titik itu sendiri? Mari kita saksikan tayangan berikut. Baik, saat ini saya sudah berada di Pusat Oleh-oleh Khas Nusa Tenggara Timur, Ibu Soekiran. Pusat Oleh-oleh Khas Nusa Tenggara Timur, Ibu Soekiran ini letaknya di Jalan Amabi nomor 79 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ayo kita masuk ke dalam dan melihat oleh-oleh khas Nusa Tenggara Timur. Salah satunya ialah jagung titik. Pusat oleh-oleh khas Nusa Tenggara Timur, Ibu Soekiran ini menjual berbagai macam aneka olahan khas Nusa Tenggara Timur, salah satunya ialah jagung titik. Kios Ibu Soekiran ini menawarkan aneka olahan dari berbagai daerah di NTT, seperti Timor, Sumba, Alor, dan Flores yang dikemas rapi dan menarik, pas sekali untuk buatan keluarga sahabat di rumah. Satu lagi keunggulan kios Ibu Soekiran, selain menyediakan olahan-olahan yang lengkap, juga status halalnya terjamin. Semua produk yang dijual sudah berlabel dengan izin Dinas Kesehatan. Agar lebih yakin lagi, tak hanya wisatawan dari berbagai daerah yang menyerbu kios Ibu Soekiran, melainkan instansi pemerintah. Biasanya mereka memesan olahan-olahan sebagai cenderamata untuk tamu-tamu resmi yang berkunjung ke Kupang. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama masyarakat di sebagian Pulau Flores, Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lama Holot, Wata Kenaen merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara, di samping nasi. Harga jagung titi perbungkusnya pun masih dapat dijangkau, yaitu Rp25.000 per bungkusnya. Proses pembuatan jagung titi di Flores Timur masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan pelet tanah, kemudian dititi dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dititi sampai pipih menyerupai emping. Berikut ini proses pembuatan jagung titi. Pertama-tama jagung dipipil dari tengkolnya. Kemudian, jagung disangrai 5-7 menit hingga setengah matang. Proses penyangraian harus diperiuk atau belanga tanah liat, agar proses transfer panas lebih lambat tetapi merata ke seluruh bagian jagung pipilan. Setelah proses penyangraian, dimulailah proses penyipian. Ambillah 5-7 butir jagung panas, lalu taruh di atas batu landasan. Butiran jagung panas pun langsung memipih. Jadilah jagung titi 2-3 butir berdempetan. Di depan batu landasan ada wadah atau anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Jagung titi dianggap berkualitas tinggi bila rasanya gurih. Umumnya masyarakat memilih bahannya dari jagung pulut warna putih. Jagung tidak hanya disangrai hingga setengah matang baru dititi, tetapi membutuhkan insting untuk memastikan jagung itu sudah pas dititi atau belum. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Yohanes Aliwur, SHMM. Beliau di sini selaku narasumber yang akan menjelaskan mengenai kuliner khas Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Lembata, yaitu jagung titi. Baik, selamat pagi Bapak Yohanes. Selamat pagi Nona Wilhelmina Yohana Wunggur. Ya Bapak, apa kabarnya Bapak hari ini? Terima kasih, luar biasa pagi hari ini, semangat, sehat, dan dalam keadaan diberkati Tuhan. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam wawancara ini. Langsung saja, saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak, seperti apa perkembangan jagung titi ini di daerah Lembata? Perkembangan atau sejarah daripada jagung titi ini, bahwa jagung titi merupakan makanan khas
masyarakat petani di Kabupaten Lembata yang turun-temurun dari generasi ke generasi sampai pada generasi saya saya menemukan di era tahun 60-an sampai 70-an, 80-an, bahkan sampai dengan saat ini jagung titi menjadi favorit makanan khas warga Lembata, umumnya masyarakat Lamaholot. Proses dari jagung titi ini sendiri bermula dari kebiasaan untuk lebih cepat, lebih efektif, efisien untuk konsumsi sarapan pagi. Sehingga kebanyakan aktivitas jagung titi prosesnya dilakukan pada pagi hari, bahkan sore hari untuk minum atau snack sore. Dan sampai kesempatan ini, makanan khas Lembata ini tidaklah hanya berkembang di wilayah Lembata, tetapi sudah mewabah sampai ke kota-kota besar, termasuk Kupang, Jakarta, untuk masyarakat Lamaholot umumnya, khususnya masyarakat Lembata yang merantau ke luar daerah. Pasti makanan ini menjadi favorit bekal perjalanan. Ya, untuk sejarah bahwa ini turun-temurun dari generasi ke generasi. Baik Bapak, apa manfaat tersendiri dari kita mengonsumsi jagung titi ini? Manfaat mengkonsumsi jagung titi ini, ya, yang pertama untuk filosofinya, prinsipnya bahwa jagung ini merupakan makanan karbohidrat, ya sudah tentu untuk kesehatan. Manfaat pertama bahwa pengganti karbohidrat. Kemudian manfaat yang berikut untuk hubungan sosial budaya, bahwa hadiah oleh-oleh khas menjadi buah tangan. Jadi dari aspek budaya membangun persaudaraan dengan hidangan konsumsi jagung titi. Demikian juga oleh-oleh yang perlu dibawa ke tempat lain, khususnya anak-anak sekolah yang mengenyam pendidikan di luar daerah Lembata, bahkan merantau, bahkan ke luar negeri juga, dikemas secara khusus yang namanya kobo. Kobo itu anyaman dari daun lontar yang berbentuk segi empat, yang diisikan jagung titi di dalam, kemudian dicampur dengan aneka rasa kacang-kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian dianyam utuh. Sedangkan zaman sekarang pengemasan itu tidak lagi di kobo, tetapi sudah mulai dengan plastik seperti ini. Ada juga sudah menyimpannya di kaleng sehingga dia lebih bermanfaat. Jadi soal manfaat itu aspek kesehatan, aspek sosial sebagaimana dijelaskan. Kemudian terakhir bahwa manfaat budaya pariwisata, makanan khas ini menjadi ikon pariwisata Lembata, menjadi suguhan. Mungkin itu manfaat yang perlu saya sampaikan. Baik Bapak, selanjutnya seperti apa cita rasa khas dari jagung titi ini sendiri? Cita rasa khas dari jagung titi ini kalau dinikmati saat proses, artinya jagung untuk menjadi jagung titi ini biasanya jagung-jagung biji yang jagung pilihan, artinya jagung betul bernas. Kemudian belakangan ini karena jagung ini lebih dibudidayakan, dan yang paling terakhir ada jagung pulut. Kalau dinikmati dalam keadaan muda, jagung muda, lembut, bahkan sampai kering, diproses jadi jagung titi, bahkan dia lebih renyah, gurih, sehingga kalau dinikmati panas, untuk jagung yang lain selain jagung pulut, biasanya
Biasanya kalau sudah dingin baru mulai rasa keras. Tapi kalau dinikmati saat panas, rasanya ya legit, kemudian menambah aneka rasa khas khusus bahan gorengan sangan. Jadi jagung disangan, jagung begitu dipipil, kemudian dimasukkan ke tembikar, dipanasi dengan api, diaduk-aduk. Kalau sudah matang siap dititi, diangkat, dititi. Kalau dinikmati panas-panas, tambah kopi panas atau teh panas, luar biasa. Kalau untuk jagung puluh, mau panas atau mau dingin, dalam keadaan dingin, atau sudah berlanjut 1-2 hari atau 1 bulan, juga masih renyah. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam wawancara ini. Salam sehat selalu Bapak, dan terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kuliner khas Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Lembata, yaitu jagung titi. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai kuliner khas Nusa Tenggara Timur, dan dengan penjelasan tadi kita dapat mengenali serta cinta akan kuliner khas Nusa Tenggara Timur. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Sebab dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Saya Wilhelmina Yohana Wur mohon pamit dari hadapan Anda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivo Basrika SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan, dan Pariwisata yang telah membimbing saya, dan kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, dan sampai jumpa pada video berikutnya.